Bersama masih di iNews Petang, usulan hak angket Ahok Gate yang diajukan 4 fraksi sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Ya, usulan telah dibawa ke rapat pimpinan yang akan menentukan jadwal pembahasan hak angket di Badan Musyawarah. Hak angket tentang status aktif Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang diajukan 90 anggota DPR dari 4 fraksi rencananya akan menjadi salah satu bahasan di Badan Musyawarah atau BAMUS. Pagi ini pimpinan DPR RI menggelar rapat untuk menentukan jadwal Badan Musyawarah yang nantinya usulan dari BAMUS akan dibacakan di rapat paripurna. Karena harus melalui beberapa tahapan, proses pengajuan hak angket akan dilanjutkan kembali setelah pemilihan kepala daerah serentak. Kalau lolos ya berarti dibentuklah pansus. Nah, pansus angket nanti semua fraksi mengusulkan nama, lalu pansus itu dibacakan dan disepakati oleh paripurna, lalu diketok, pansus rapat dipimpin pertama oleh pimpinan DPR, pemilihan pimpinan pansus, ya kan. Setelah itu kemudian pansus mulai bekerja, ya kan. Ya kan, lebih kurang selama 3 bulan. Nah, baru kemudian nanti ada kesimpulan. Kira-kira begitu logikanya. Apa runtut dari ceritanya. Tapi kalau misalnya pengusul tidak cukup, yang nggak bisa dijadwalkan, tapi ini pengusul kan cukup, ya kan? Artinya ini akan dijadwalkan. Nah, kalau nanti misalnya ditolak oleh paripurna, ya sudah, berakhir di situ saja. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga mengatakan perlunya dibentuk pansus karena sikap pemerintah yang tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai gubernur. Sebenarnya ya sudah seharusnya diberhentikan karena sudah ada jurisprudensi juga di beberapa daerah yang lain diberhentikan. Bahkan yang dakwaannya atau bahkan sangkaannya itu di bawah 4 tahun. Nah, saya melihat ini inkonsistensi pemerintah yang sangat vulgar, yang terlalu terbuka, yang tentu saja membuat masyarakat merasa ada ketidakadilan, ada diskriminasi, ada perlakuan yang istimewa terhadap Ahok, gitu loh. Ini masalahnya. Jadi ada perlakuan yang istimewa dari pemerintah terhadap Ahok dan tidak ada keistimewaan bagi yang lain. Ya, jadi jelas ini satu hal yang harus dipansuskan. Tinggal kita lihat nanti bagaimana peta kekuatan politik di DPR. Toh nanti rakyat juga ya. Dalam pengajuan hak angket terdapat perbedaan pendapat di DPR. Hanya 4 dari 10 fraksi DPR yang mendukung pengajuan hak angket. Keempat fraksi pendukung dan pengusul adalah fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi PKS. Sementara sejumlah fraksi pendukung pemerintah menolak atau tidak mengambil sikap terkait pengajuan hak angket tentang status aktif Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Anda kembali dalam iNews Petang. Pemirsa, keputusan Mendagri tidak segera memberhentikan Basuki Cahayapurnama karena berstatus terdakwa dinilai melanggar undang-undang. Pemerintah disarankan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika tetap menginginkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama kembali menjalankan aktivitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah cuti kampanye selama kurang lebih 4 bulan. Namun kembalinya Ahok ke balai kota menuai kontroversi. Pasalnya, saat ini status Ahok adalah sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Namun Kementerian Dalam Negeri memutuskan Ahok tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta karena belum ada kepastian pasal mana yang digunakan jaksa untuk menuntut Ahok. Apakah pasal 156 atau 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Terkait dengan kasusnya Pak Ahok, Pak Basuki, Mendagri akan bersikap bahwa kita akan memberhentikan apabila tuntutan JPU itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 2014 yaitu pasal 83
ayat 1, tuntutannya itu harus 5 tahun. Permasalahannya adalah JPU menuntut mendakwa ada 2 pasal yang dia gunakan. 156 sama 156A KUHP. Kementerian Dalam Negeri pengen firm. Kementerian Dalam Negeri tidak mau gerusa-gerusu. Kementerian Dalam Negeri tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, tapi semata-mata harus sesuai dengan undang-undang. Artinya supaya jangan sampai kita sudah memberhentikan atau tidak memberhentikan, kita digugat. Saya kasih contoh. Misalkan saya gunakan sekarang ini, gunakan 156A, kita berhentikan sementara. Tahu-tahu digugat, JPU-nya dia nuntut menggunakan 156 saja di bawah itu. Kan jadi kita jadi blunder, atau artinya Kementerian Dalam Negeri membuat permasalahan baru. Dalam kasus dugaan penistaan agama ini, jaksa penuntut umum memang mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 dan 156A KUHP. Ancaman hukuman kedua pasal ini pun berbeda-beda. Dalam pasal 156 disebutkan barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sedangkan pasal 156A menyatakan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Namun keputusan Kementerian Dalam Negeri mengembalikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. Tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, tidak ada pasal lain yang bisa menggantikan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecuali jika Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu pun jika Presiden mau menempuh resiko politik di parlemen. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, hak angket Ahok Gate telah bergulir di DPR dan telah mendapatkan dukungan puluhan anggota DPR. Namun hak angket juga mendapatkan penolakan dari partai-partai pendukung Ahok. Mampukah para pengusul hak angket menggolkan rencana mereka atau sebaliknya dikandaskan para penolak hak angket? Kami akan membahasnya lebih dalam bersama dengan politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantoro. Keduanya sudah hadir di studio. Selamat Waalaikumsalam, selamat petang juga. Malam. Nah, Mas. Ya, saya terlebih dahulu ke Kang Ferry. Kang Ferry, Gerindra adalah salah satu partai yang tercatat dan fraksi maksud saya dari 4 fraksi di DPR yang mengusung adanya hak angket. Mengapa harus hak angket? Ya, pertama kan ini harus diuji kan keputusan kenapa Presiden sampai dengan hari ini tidak mengeluarkan keputusan Presiden untuk pemberhentian sementara Saudara Basuki Cahayapurnama, dan dengan segala kontroversinya, dengan pandangan-pandangannya, banyak yang menganggap bahwa tidak perlu, tapi kami menganggap sebenarnya Presiden perlu mengeluarkan keputusan Presiden untuk memberhentikan sementara Saudara Basuki Cahayapurnama, karena yang bersangkutan kan sekarang juga masih ikut dalam kontestasi di Pilkada. Alangkah baiknya sebenarnya kalau Presiden beberapa hari yang lalu itu mengangkat kembali dan kemudian langsung memberhentikan sementara. Apakah sebetulnya amanat dari Partai ujian Gerindra? Itu yang harus diuji, dipertanyakan oleh fraksi Partai Gerindra bersama PKS, PAN dan Demokrat kemarin mengambil inisiatif untuk mengajukan ini menjadi usulan hak angket, dan kemudian kan nanti kalau disetujui kemudian akan dibentuk
panitia khusus Baik. dan akan mendapatkan Di banyak DPR ada masukan, 3 fungsi segala macam. pengawasan, Kang Ferry. Yang pertama adalah interpelasi, yang kedua adalah hak angket, yang ketiga adalah hak untuk menyatakan pendapat. Saya bertanya kenapa seharusnya langsung maju ke hak angket? Karena kita pahami betul ada hak interpelasi yang sebetulnya bisa meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Mendagri terkait dengan status undang-undang tersebut. Kami menganggap ini sebenarnya penting, krusial. Selain Menteri Dalam Negerinya juga ada pertemuan di Komisi 2 juga, kalau nggak salah hari ini atau kemarin. Hak angket ini penting dipertanyakan, dilakukan oleh fraksi-fraksi yang mengusulkan itu, karena dalam pandangan kami Presiden secara sengaja tidak melakukan pemberhentian pada Secara sengaja maksud Anda? Kami melihat itu, dan kemudian pemerintah cenderung kemudian membangun sebuah perspektifnya sendiri, penafsirannya sendiri tentang pasal-pasal yang Jika Anda digunakan menyebutkan dan secara undang-undang yang sengaja, apa digunakan. intensi Presiden untuk Harusnya melakukan kan itu? misalkan, Apa alasannya misalkan melakukan sekarang kesengajaan itu? Dikemukakan Presiden akan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Harusnya permintaan fatwa terhadap Mahkamah Agung itu dilakukan bukan sekarang. Harusnya jauh-jauh hari, karena akan tahu bahwa batas akhir 12 Februari kemarin masa kerja masa cuti berakhir, dan itu pasti akan ada kontroversinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk menguji itu, sekali lagi fraksi-fraksi termasuk fraksi Partai Gerindra itu mengusulkan ini, karena kalau ini betul pelanggaran, kesalahan, ini pelanggaran undang-undang, dan sangat disayangkan kalau kemudian Presiden terlalu berani kemudian melanggar undang-undang demi melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama. Kita lihat sudah ada 4 fraksi begitu yang ternyata mendukung terkait dengan hak angket ini, tapi dari PDIP ini jelas-jelas menolak terkait dengan hak angket. Kenapa PDIP tidak mempertanyakan juga terkait dengan tidak adanya pemberhentian dari Basuki Cahayapurnama? Alasannya memang aneh. Pertama kan perdebatan kita tentang pasal 83 di Undang-Undang 23 tahun 2014. Di situ kan sudah jelas bahwa mengatakan bahwa yang dimaksud itu bukan maksimal 5 tahun, tapi paling singkat 5 tahun. Hukum ini kan bukan puisi. Bahasa hukum ini bukan bahasa puisi, dia saklek. Kalau disebutkan di situ bahwa paling singkat 5 tahun, ya maknanya paling singkat 5 tahun. Kenapa ada kategorisasi 5 tahun maksimal ataupun paling singkat 5 tahun? Karena itu menunjukkan kategori tingkat kejahatan pidana yang dilakukan, yang didakwakan. 5 tahun ke bawah itu kategorinya sedang, 5 tahun ke atas itu kategorinya berat. Dan diuraikan dalam kelanjutan pasal berikutnya, di pasal 1 itu juga dijelaskan apa saja yang termasuk itu, makar dan sebagainya. Itu pertama. Jadi kalau kemudian itu diangketkan, lucu. Bisa kita bilang bahwa anggota DPR yang mengangketkan itu sendiri tidak mengerti persoalan hukumnya. Itu pertama. Kalau kemudian alasan Mendagri adalah adanya benturan pasal 156 dan 156A yang menjadi alternatif. Nah, seharusnya yang dipakai itu ajasnya adalah in dubio pro reo. In dubio pro reo itu artinya dipilih mana yang paling mengingatkan terdakwa. 4 tahun. Baik, jika kita lihat dari sisi penafsirannya sendiri, nampaknya masih ada perbedaan penafsiran begitu ya, antara fraksi yang bukan mengusulkan. Ini substansi. Baik, kita tahan dulu sejenak karena kita harus jeda dulu. Maksimal 5 tahun. Kita masih punya waktu, Bapak. Kami kembali sesaat lagi. Saya mencatat dari 73 anggota fraksi Gerindra DPR RI, ada 22 pengusungnya. Apakah memang ada amanat partai untuk mengusung hak angket tersebut? Apakah firm secara keseluruhan atau memang secara personal anggota DPR menggunakan prerogatifnya? Ya, kalau untuk pengajuan personal, karena itu batas minimum pengajuan itu syaratnya adalah ditandatangani oleh 25 anggota. Nah, ini kemarin terakhir waktu diajukan sudah 90 orang lebih anggota dewan yang mengajukan itu. Hari ini udah ratusan lah. Baik, karena begini, mengapa demikian? Karena saya berkaca. Ini jumlah saja tidak kompak. Kalau jumlah pasti nggak tahu. Mengapa teknis seperti itu? Karena Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, menyatakan bahwa tidak sependapat dengan anggotanya dari fraksi PAN 10 orang yang mengajukan hak angket karena terkesan terburu-buru. Apakah Ketua Umum Anda mengamini hal yang sama atau memang ada instruksi? Saya rasa sih pengajuan angket ini kan melakukan uji materi terhadap persoalan angket, bukan uji materi ujian, menguji soal apa yang diterima oleh pansus, kemudian
Kemudian nanti kan diflorkan juga. Uji materi itu bisa nggak terima, bisa ke MK, bukan uji masalah ini benar apa enggak, dan masalah ini dilakukan hak angket menurut saya biasa aja, dan nggak usah terlalu kemudian partai misalnya PDIP, Pak Zulkifli yang ketua MPR atau siapapun yang punya kepentingan terhadap bahwa hak angket itu merupakan fungsi fungsi pengawasan. Pak Prabowo pasti juga akan menyetujui. Fungsi pengawasannya adalah fungsi penyelidikan terhadap sesuatu. Apa yang ingin diselidiki? Siapa yang dalam hal ini menjadi targetnya? Presiden kah, Mendagri kah? Presiden dong. Presiden. Dalam hal ini. Karena domain pemberhentian sementara seorang gubernur itu bukan bukan domainnya Menteri Dalam Negeri. Domainnya ada di Presiden. Karena itu justru kita mempertanyakan kenapa Presiden tidak ambil bagian dalam persoalan ini, dan kemudian membiarkan malah Menteri Dalam Negeri. Presiden sudah mengambil Menteri bagian Dalam Negeri seperti itu domainnya bupati, wali kota, dan kepada Mendagri ini untuk meminta pendapat dari MA. Sebenarnya persoalannya tidak di situ. Persoalan tafsir terhadap materi kata-kata dalam undang-undang itu yang tidak sama. Ya itu. Kalau jadi tidak ada yang perlu diangketkan. Kalau ada persamaan persepsi terhadap kalimat paling singkat 5 tahun, ini kan beda pandangan antara teman-teman yang angket dan kita. Nah, itu saja yang dikelirkan. Apa maknanya? Kenapa kalimat undang-undang itu secara tegas mengatakan paling singkat 5 tahun, sementara undang-undang di KUHP-nya mengatakan paling lama 5 tahun. Ini kan kalau kita pakai matematika sama seperti sama seperti ada batas atas, batas maksimal dan batas minimum. Persoalannya kamu meremehkan perkataan dalam undang-undang. Kau pikir undang-undang itu tidak saklek, dia saklek. Artinya kalau tidak masuk dalam kategori paling singkat 5 tahun, tidak kena dong. Ngapain dipaksakan? Pertama katanya mau menguji, apa yang mau diuji? Uji undang-undang, ya ke MK atau ke MA? Ngapain hak angket? Penyelidikan ini. Apa yang mau diselidiki? Ada kemungkinan pelanggaran yang pelanggaran apa? Perbedaan tafsir terhadap undang-undang bukan pelanggaran. Saya sekali lagi tidak mau perdebatan soal baik. Bang Adian, saya ingin mengklarifikasi. Bang Adian, orang ini mau bagaimana kita kembali kepada pijakan hukum. Bang Adian, Kang Ferry, dipertahankan untuk menjadi gubernur aktif karena ini pilkada. Ini politik sekali. Kita berbicara masalah undang-undang. Baik, Bang Adian. Kemudian berkepentingan pilkadanya itu undang-undang. Ada konteksnya. Kang Ferry, ada konteksnya. Baik, Bang Adian dan juga kita kembali lagi. Bang Adian, saya sebagai hostnya di sini, Bang. Secara yuridis ada masalah, secara etik juga ada masalah. Kang Ferry, bisa tenang sebentar. Bang Adian bisa tenang. Kembali fokus ke kita. Kita kembali fokus. Gunakan hak angket untuk kepentingan pilkada. Hak angket juga saluran yang boleh kok. Baik. Kenapa masalahnya ke hak angket? Izinkan saya kembali mengarahkan dialog kita pada track yang benar. Bang Adian. Baik, Bang Adian. Bang Adian. Bisa fokus Bang Adian. Baik, Bang Adian. Bang Adian. Kalau kita berbicara begitu mengenai 5 tahun begitu ya. Mengenai hukuman yang ada yang mengatakan maksimal 5 tahun dan juga paling singkat begitu 5 tahun. Tapi yang kita kenal dalam undang-undang kita itu kebanyakan dari undang-undang ini mengatakan angka maksimal dari 5 tahun. Nah, ini dianggap juga sebagai maksimal 5 tahun masuk di angka 5 tahun. Sehingga bisa didakwa dan kemudian dilakukan penahanan dan pemberhentian. Pemahaman kita, tafsir kita terhadap apa yang disampaikan dalam undang-undang itu tidak sama. Lalu kalau begitu kenapa undang-undang membuat patokan secara tegas? Sesingkat-singkatnya 5 tahun. Maksudnya apa? Kan harus diperiksa, harus ditafsirkan. Ada paling tidak ada sekian banyak modal tafsiran terhadap undang-undang. Tapi yang jelas kalimat itu tidak dibuat main-main, tidak dibuat sembrono, ada tujuannya. Sementara di undang-undang yang lain dikatakan maksimal 5 tahun, maksimal 4 tahun. Artinya bahwa ada kategorisasi. 5 tahun ke atas, minimal 5 tahun, sesingkat-singkatnya 5 tahun itu menunjukkan klasifikasi kejahatannya. Tapi selama ini kita tahu bahwa dakwaan ini tidak pernah ada yang sesingkat-singkatnya 5 tahun, tapi selalu dikatakan maksimal 5 tahun. Banyak dong. Dakwaan. Bukan, banyak dong. Dalam narkoba juga dikatakan sesingkat-singkatnya 5 tahun. Banyak. Bang Adian, saya menyoroti langkah interpretasi undang-undang yang Anda sebutkan tadi, pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. 2016 silam, Pak Mendagri menonaktifkan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, diberhentikan dengan ancaman dakwaan 4 tahun pidana karena tertangkap tangan menggunakan sabu.
Bagaimana kemudian batas maksimal, batas atas, batas bawah yang Anda sebutkan tadi sebagai pijakan hukum itu dijadikan sinkron begitu, equality before the law. Dalam dakwaannya nanti kan dijelaskan pasal berapa yang dilanggar. Saya tidak terlalu memahami soal kasus ke Ogan Iling. Tapi jelas sebentar bahwa ancaman pidananya bahwa kemudian dalam narkoba pun ada gram-gramnya. Berapa gram itu perannya sebagai apa itu menentukan sebagai itu. Tapi yang jelas bahwa dalam konteks ini dasar untuk mengajukan hak angket itu tidak kuat. Siapapun yang melakukan hak angket dengan kasus ini hanya membuka dirinya untuk ditertawakan orang. Saya rasa itu loh. Kang Ferry, langkah angket Anda pun sebetulnya akan dirasa mohon maaf ya, masuk angin. Karena pada akhirnya langkahnya akan melewati paripurna, di mana dengan jumlah seperti ini kalah kuantitas. Lihat kan ini belum. Tapi sekali lagi, seorang terdakwa kepentingan pilkada ini terdakwa bukan mencari kebenaran. Undang-Undang nomor 23 tadi itu adalah tentang pemerintahan daerah, disemangati oleh reformasi semua. Ini penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN, soal integritas, akuntabilitas dan lain sebagainya. Kalau soal sekarang udah dinyatakan terdakwa, kemarin bilangnya nanti kalau ini udah P21 berkas udah lengkap, kemudian udah masuk sidang. Sebenarnya sih udah nyata bahwa yang bersangkutan adalah udah hampir divonis, udah terdakwa. Jadi kalau kemudian ini waktu 3 hari, alangkah kalau kemudian terus dipaksakan lagi jadi gubernur aktif, ini kan membuka masalah yang lain yang tadi, kekhawatiran bahwa loh kesempatan beberapa hari ini pasti akan digunakan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur aktif dalam konteks pilkada. Jadi benar bahwa sebetulnya angket ini adalah Menteri Dalam Negerinya PDIP, ya nggak? Menteri Dalam Negerinya PDIP sampai di dan sana. itu partai pendukung usulan angket yang diusung oleh Partai Gerindra, kemudian Demokrat, PAN dan juga PKS adalah tadi urusan masalah pilkada. yang saya sampaikan masalah etis dan ada masalah yuridis. Saya nggak mau berdebat soal semantik, soal pernyataan tadi. Tapi tadi contoh yang di Ogan Ilir itu juga membuktikan bahwa sebenarnya soal 5 tahun atau kurang dari 5 tahun. Tapi tidak serta-merta demikian. Gubernur Gorontalo misalnya, Rusli Habibie, dituntut 8 bulan pencemaran nama baik, sampai sekarang tidak dinonaktifkan. Ini menjadi masalah ketika Presiden dalam masalah seorang terus pilkada. Waktu buat tadi saya nggak potong Adian tadi. Jadi itu menjadi dipertanyakan oleh rakyat bahwa oh ternyata memang Jokowi berpihak dong ke Basuki Cahayapurnama. Benar Presiden berpihak kepada Basuki Cahayapurnama. Secara sederhana tadi sudah diakui oleh Bung Ferry bahwa lebih besar kepentingan pilkadanya dibandingkan kepentingan untuk mencari nilai kebenarannya. Ada masalah itu karena itu akan bahwa kemudian DPR RI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke digunakan dalam tanda kutip untuk kepentingan pilkada Jakarta, tidak etis. Itu masalah itu tidak etis. Ada gitu loh. Pilkada Jakarta jangan gunakan DPR RI untuk saya sampaikan tadi masalah etis. Saya sampaikan masalah etis. Itu pertama. Nah, terus yang kedua, tapi kan memang fungsi pengawasan itu kerjanya itu. Yang kedua, bahwa kalau ada persoalan tentang tafsir undang-undang, bukan dan hak angket. Ada lembaga-lembaga yang memang dibuat untuk menafsirkan, diberikan kewenangan menafsirkan itu. Salah satunya Mahkamah Agung, Mahkamah itu biarin aja fatwa itu tidak dilakukan. Tiba-tiba hak angket ini kan lucu-lucuan. Enggak lah, yang tidak menyenangkan ketika lucu. Kemudian digunakanlah kemudian DPR RI ini untuk kemenangan di pilkada. Aduh ampun. Enggak lah, saya rasa. Terhormat DPR RI. Ini juga DPR-nya juga jangan digunakan untuk pilkada juga. Istana dipakai untuk pilkada juga. Itu tuduhan. Itu juga tuduhan juga. Ya ini buktinya. Salah satunya membiarkan tidak melakukan surat keputusan Kepres, mengeluarkan Kepres pemberhentian. Maksa harus keluarkan di mana? Orang debat gini. Iya makanya. Debat yuridisnya belum selesai. Ini digunakan. Debat yuridisnya belum selesai sudah dipaksa. Kang Ferry, saat ini Presiden menginstruksikan akan ada konsultasi antara MA dengan Mendagri. Mengapa tidak sabar terlebih dahulu? Serta-merta Komisi 2 melakukan rapat dengar pendapat dengan Mendagri, tidak serta-merta menyelidiki hak angket dan kemudian menunjuk bahwa ada maladministrasi. Ada seorang yang bersalah, seorang yang terdakwa di balik seorang ini. Pansus itu dimanapun akan berfungsi untuk menyelidiki semua bahan, termasuk yang tadi disampaikan akan terkumpulkan juga dan kemudian akan diflorkan juga. Ini kan nggak usah terlalu bereaksi terhadap penggunaannya secara konstitusional dipergunakan. Secara konstitusi Mendagri dipanggil dulu oleh Komisi 2, ditanya dulu sebentar dulu. Kemarin kan dipanggil sebentar dulu. Tanya dulu segala macam lalu bicara sama-sama bagaimana meminta kejelasan terhadap tafsir undang-undang.
Enggak. Ada MA, ada MK dan sebagainya. Bisa minta pendapat para ahli dan lain-lain. Kan proses itu dalam belum angket dilewati. ada, dalam angket Proses ada itu belum dilewati, tiba-tiba maju hak angket. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ferry. Iya, karena Rakyat kita tahu bahwa Bang Adian, DPR digunakan rakyat juga untuk tahu Baik. istana dipergunakan buat sayang menghadap, sekali waktu kita Medan tidak cukup untuk dipergunakan. berdiskusi di sini. Rakyat tahu juga. Terima kasih Kang Ferry sudah Siap, berdiskusi siap. bersama kami pada petang hari ini. Terima Siap, kasih siap. Bang Adian. Saya berharap pada akhirnya apapun yang Anda bicarakan pada hari ini ya berujung mulus ya. Dan pada akhirnya Dan tidak lagi-lagi semuanya demi keamanan dan kelancaran Betul. pemerintahan yang ada di Indonesia begitu, dan juga semuanya demi rakyat Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi pembahasan kita, semoga akan segera ditemui titik terang terkait dengan kontroversi dari masih menjabatnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga hak angket yang masih sampai saat ini dilakukan oleh rekan-rekan di DPR. Pemirsa, kami masih akan kembali di iNews Petang sesaat lagi.